Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sana 010, jumpa lagi kita di acara Ruang Tamu 010, Ruang Tambah Ilmu KPPN Padang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai manfaat pembiayaan UMI dari sisi debitur. KPPN Padang berkesempatan bertamu di salah satu debitur penerima pembiayaan UMI tersebut. Mau lihat keseruannya? Yuk kita saksikan sama-sama video berikut ini. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam Bu. Kenalkan, saya Yuyun dari KPPN nih. Ya. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini kan bisa ketemu sama Bapak sama Ibu Ya. Untuk membahas tentang, kita ngobrol santai aja ya Pak ya, Ya. Bu ya. Ya. Kita mau ngobrol tentang manfaat penerima pembiayaan ultramikro, di mana kita ketahui pembiayaan itu adalah salah satu apresiasi turut sertanya Kementerian Keuangan dalam ikut meningkatkan UMKM di Indonesia, yaitu dengan cara bekerja sama dengan penyalur di seluruh Indonesia. Kalau di KPPN Padang, di wilayah Padang itu alhamdulillah kita bekerja sama dengan PT PNM yang biasa di sini disingkat Mekar ya Pak Mekar, ya. Dan sama Pegadaian Pak ya. Sebelumnya maaf, kita perkenalkan nama Bapak sama Ibu dulu. Nama saya Devi Novrianti dan Bapak. Ya. Nama saya Saprinaldi, biasa dipanggil Eri. Oh ya, Pak. Ini Bapak sebagai nasabah Mekar ya Pak ya, Ya, PT betul, PNM Bu. yang biasa di sini disingkatnya Mekar ya Pak ya. Ya, Nah, Mekar. nah, itu udah berapa lama Pak? Ya kalau lama pastinya mungkin Ibu lebih tahu. 3 tahun Bu. Oh iya. Kurang lebih 3 tahun Iya, ya. kurang lebih 3 tahun. Itu mengenal Mekar itu dari mana itu? Dari teman-teman yang bawa. Ada yang mau ikut pinjaman Mekar. Nah, ketika itu pas kami memang mau bikin kue kan, jadi pikiran ayah pinjam lah dulu gitu kan. Nah, masa untuk modal pertama. Oke. Oh iya, Ibu usaha sama Bapak usaha di bidang buat apa Bu? Keripik pisang. Oh, keripik pisang ya. Iya. Sekarang ada anunya ya Bu ya, apa labelnya Bu? Keripik pisang apa namanya Bu? Jihan Tingkan. Jihan Tingkan. Oke. Nah, ini berarti sudah kurang lebih 3 tahun ya Bu ya. Berarti dari pinjaman berapa itu dulu? Dari pinjaman 2 juta. 2 juta. Ya, Nah, per terus? minggunya 100.000 ya Pak. Per minggunya. 75. Oh iya 75. Oke, dari 2 juta terus meningkat ke 4 juta. Sekarang 6 juta. Oh, oke. Yang selanjutnya mungkin lebih tinggi lagi lah. Oh Bu. iya, semakin ini ya Bu ya, usaha semakin meningkat, modal juga butuh ya lebih banyak ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, terus selama ini ada kendala nggak Bu? Waktu misalkan peminjaman, ada kendala-kendala nggak? Ada kesulitan nggak Bu? Dalam proses pinjam, proses angsuran gitu ada? Alhamdulillah Bu. Nggak ada nak Pak. Ya, dalam garis besar secara umum nggak ada Bu. Cuman dalam proses mungkin pembayaran itu kalau yang kami rasakan Bu, mungkin miskomunikasi gitu Bu. Maksudnya kita itu biasanya tagihan itu maksudnya kan pembayaran itu setiap hari Kamis. Nah, tapi kadang-kadang ada dadakan hari Senin dan itu kami nggak tahu gitu. Kebetulan kami pas lagi nggak di rumah atau lagi pas namanya uang sudah dipakai untuk beli peralatan yang lain. Iya. Jadi lagi pas agak minus gitu kan. Pas itu datanya jemput ya di situ kita agak kewalan sedikit. Tapi kalau dari Mekarnya sendiri, seandainya kan jeda nih, seandainya hari Senin, nah terus seandainya Bapak bayarnya hari Rabu ya, gitu bisa nggak? Mekarnya membolehkan. Misalnya kan jadi jeda kan? Biasanya nggak boleh Bu. Nggak boleh. Biasanya nggak boleh. Jadi langsung memang diusahakan Iya. pas saat ada itu ya Harus. tersedia ya. Harus ya.
Ya biasanya kita memang sedia tapi di hari Kamis gitu Iya, kan. Nah, iya. gitu. Masalahnya kami memang hari Kamis pembayaran biasa. Iya. Sekarang nanti lagi nak Pak Ah, hari iya. Rabu. Cuman itu ya namanya Iya, kendala koordinasi kecil, aja ya. kendala Oh, kecil lah. oke, oke, Cuman oke, itu oke. cuman yang lain mantap. Oh, mantap. Siap. Jadi dari sisi apa namanya kayak angsuran itu masih ini ya Bu ya, masih kejangkau ya. Masih kejangkau, Alhamdulillah. masih aman. Kalau selain Mekar pernah nggak pinjam yang lain? Belum Bu, Oh, belum. Belum. Oh, memang pas mau buka usaha langsung kenal sama PT Mekar, ya PT PNM Mekar terus langsung pinjam di situ Iya. ya dan nyaman. nyaman. Dan emang istilahnya angsuran juga nggak memberatkan, Ya, persyaratan juga Iya. enak gitu Iya, ya, mudah iya, ya. Alhamdulillah. Kalau ada bimbingannya nggak Bu? Istilahnya waktu memberi pinjaman, nah itu ada bimbingan pelatihan gitu nggak dalam Ada. produksi? Oh, kalau baru ya Pak, kalau baru 3 hari Bu. Ada Kalau- bimbingannya? Iya, ada Iya. bimbingannya 3 hari. Hmm. Tapi kalau sekarang cuma waktu misalnya saya udah habis nih, kan mau minjam. Ya. Ah, harus kumpul semua dulu teman-teman. Aha. Gitu. Oh, terus dikasih bimbingan lagi. Ya, langsung Bimbingannya dikasih. dalam bentuk apa itu Bu? Istilahnya dalam usaha atau pengemasan, pemasaran begitu kan Bu? Oh, kalau itu tuh belum lagi deh Bu. Oh, belum. Masalahnya kayak ini aja. Bagaimana ibu-ibu ini mau minjam lagi, mau nambah boleh, kayak gitu aja Bu. Oh, oke. Ya. Jadi semoga nanti meningkat ya Pak ya Bu. Jadi Amin. ada bimbingan dalam pemasaran, ya. pengemasan gitu Iya, kan. benar, Jadi Bu, ya. itu kan sangat mendukung Oh, untuk iyalah. produksi. Iya. Nah, jadi karena pemasaran itu penting dengan produksi yang bagus dan pemasaran yang bagus otomatis akan meningkat usaha kita ya. Ya, amin. Ini kan usaha keripik nih. Iya Bu. Ini awal mulanya menemukan usaha keripik ini dari mana nih Pak? Siapa yang menemukan idenya ini Pak? Oh ya. Sebetulnya ide ini bukan dicari Bu. Sebetulnya ini terjadi ide ini karena situasi pada saat itu Bu. Nah, Situasi apa itu Pak? sebelumnya kami kan bergerak di bidang kuliner Bu, jajanan. Waktu itu kami punya warung. Dan waktu itu ada corona. Jadi waktu corona itu kan kebetulan warung kita itu kan dekat kampus Bu. Mahasiswa udah pada nggak kuliah, otomatis Tutup. tempat kita tutup. Bukan tempat kita aja Bu, rata-rata semua udah tutup. Jadi kita kan harus banyak di rumah. Banyak di rumah, informasinya kan semua di rumah waktu itu Bu. Sholat di rumah, bekerja di rumah. Nah, kita kan mikir, kalau semua di rumah, sementara kita harus makan gimana nih kan gitu. Ya, betul. Tapi kita nggak itu juga Bu, nggak lepas juga dari lingkungan Bu. Karena di sini Bu, yang namanya UMKM ini Bu, kita bisa banyak. Terinspirasi juga kita dari situ Bu. Kenapa kita cuma seperti orang itu kan gitu Bu. Nah, waktu awalnya Bu, pertama kita bikinlah yang biasa-biasa saja Bu. Kita bikin keripik pisang, kita goreng, kita coba pasarkan, nyampe di outlet Bu. Nah, kita sendiri bingung Bu. Karena di sana yang produk yang kita bawa itu Bu sudah 5, udah 6. Jadi orang outlet itu bingung mau terima produk kita itu. Jadi kita pulang mikir Harus lagi. perlu yang unik ya Pak ya. Kita mikir lagi apalagi. Akhirnya ketemu sama teman. Teman ini sebetulnya dia punya pabrik roti Bu. Yang ada adonan coklat. Kenapa nggak kamu bikin itu katanya? Bikin pisang coklat. Pas saya tanyain gimana caranya? Ya kamu cari sendirilah. Cuman ini kan masukan katanya kan. Makanya sampai juga kita ada teman yang di Lampung. Sebetulnya teman yang di Lampung itu Bu, bukan dia yang bikin usaha itu enggak, tapi yang bikin usaha ada dekat rumahnya. Kita pun melihat Bu itu sepintas saja, enggak detail, enggak dikasih tahu ini. Cuma kita ngerti gini cara bikinnya. Rahasia ini ya Pak ya. Kita pulang ke Padang, akhirnya kita coba, akhirnya jadi seperti ini Bu. Itu yang pertama coklat Bu. Karena tuntutan outlet Bu, enggak ada yang lain katanya. Kita coba bikin yang ini Bu, yang keju. Akhirnya terjadilah 2 produk. Mungkin kedepannya Bu, ini yang perlu dibenahi kalau kami amati di lapangan Bu. Mungkin pertama kita akan menambah varian gitu Bu. Mungkin ada yang balado gitu kan. Kita bisa balado. Ada juga janji sama orang yang ngerti Bu, katanya ini dicoba dengan rempah. Aroma rempah mungkin lebih unik gitu. Kedepannya seperti itu Bu. Terus kedepannya mungkin kemasan kami ini Bu. Kemasan kami ini kan sebetulnya masih tradisional Bu. Kedepannya kami mungkin akan bukan ganti kemasan tapi tambah kemasan. Ada pilihan atau yang ini Pak, yang biasanya kan ada yang ada tutup sendiri gitu kan Pak. Jadi seandainya belum habis bisa ditutup langsung kan. Kedepannya mungkin itu Bu. Terus kami sebetulnya yang kurang masalah produk ini Bu, memang ya gimana ya Bu ya, kami kan digital ini agak kurang gitu Bu. Jadi kami pemasaran digital online.
Mungkin kedepannya kami akan gencar ke situ gitu. Itu bisa diusulkan itu Pak untuk pembinaan Iya. PT Mekarnya nih Pak. Oke, nanti kita sounding nih Pak. Iya. Terus Pak, kalau proses produksinya, Iya, Bu. bahannya apa aja Pak? Oh, bahannya kan cuma itu, Bu. Bahan baku utamanya kan memang pisang, Bu. Nah, kalau nggak ada pisang, kita nggak bisa apa-apa, Bu. Nah, bahan bakunya pisang. Karena kita sudah semakin lama semakin kebutuhan semakin banyak, Bu. Maka sekarang kita sudah mengambil pisang dari Mentawai, Bu. Wow. Ya, Oke, ya Pak. kita belinya itu sudah jumlahnya itu sudah berapa, Bu? Ya, bukan per biji, bukan per tandan itu, tapi sudah borong-borongan gitu, Bu. Oh, misalkan sebanyak itu berapa gitu kan? Nah, itu yang kita ambil, Bu. Kita beli, Bu. Alhamdulillah harganya cocok lah untuk usaha gitu, Bu. Ya. Dan mengambilnya jauh juga ya Pak ya dari Mentawai. Ya, pertamanya iya Bu dari Mentawai, tapi sekarang kita kan udah koordinasi. Di sini kan ada istilahnya apa tuh Bu? Kayak yang megang itu Bu. Di sini kan toke namanya itu. Bu. Kayak yang apa distributornya gitu Bu. Ya, nanti kita tinggal telepon, ada pisang di WA kan. Kalau bagus kita minta agak lebih gitu kan. Karena udah langganan dia ngerti, dipilihnya bagus-bagus. Jadi alhamdulillah kita udah dantar pula ke rumah sama dia. Kita terima di rumah aja. Walaupun namanya pisang, tapi kami itu inginnya bagus. Bu. Iya, inginnya besar. Itu kan bahan dasarnya Bu. Iya. Kalau bahan dasarnya enak akan ke bawah itu. Iya. Jadi bahan dasarnya yang pisang itu sangat utama dan mudah-mudahan selalu ini ya Pak ya produksi bisa tersedia dan produksinya bisa meningkat. Ya amin ya. Harapan kita ya bahan baku utama ini jangan sampai kurang gitu ya Pak kurang, ya. ya. Malah kita pengen lebih. Kalau bahan yang lain sebetulnya sama Bu. Kayak pisang coklat ya coklat gitu kan. Kalau pisang keju ya keju. Cuma mungkin di dalam pengolahnya berbeda kan gitu. Pak, kalau omsetnya nih Pak. Kalau sekarang sebetulnya kita kan Bu pemasarannya masih dalam kota Bu. Masih dalam kota, terus kita dalam sisi pengantaran masih memakai sepeda motor. Jadi keterbatasan pembawaan produk ini masih terbatas Bu. Nah, jadi sementara untuk terakhir ini omset kita berkisar sekitar 15 juta Bu. Dalam tempo 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 15 juta. Oh iya Pak, ada harapan enggak untuk Mekar? Oh pasti ada Bu ya. Kalau harapan tuh pasti Bu, jangan sampai nggak ada harapannya Bu ya. Siap. Cuma sebelum kita berharap Bu, kita kan dulu kita tinjau dulu ke belakang dulu Bu ya. Ini kami sama maker ini Bu bukan apa-apa, mungkin ada pihak kebetulan atau jodoh namanya Bu. Pas kami lagi usaha itu Bu, nama usaha kan butuh modal Bu ya. Kalau kita minjam itu Bu, zaman sekarang kan nggak sulit Bu. Ketemulah sama maker Bu, alhamdulillah. Jadi sejak ketemu dari maker itu, dari itulah kita bisa bergerak agak cepat gitu Bu. Jadi kita merasakan Mekar ini memang sangat-sangat membantu gitu Bu. Sangat membantu, makanya kita bisa bertahan sampai 3 tahun. Iya. Karena ini ya Pak ya, kalau di PT Mekar itu nggak ada agunannya. Ya, tambah itu Bu ya. Seperti tadi itu prosedurnya nggak rumit gitu. Kadang kan orang minjam itu karena anggunan, jadi pusing kan. Kalau Mekar ini tambah anggunan, jadi bisa ya Pak ya. Yang penting ada usaha gitu. Kita kami ada usaha dan itu memang rasanya pada saat itu Bu sangat membantu sekali gitu. Sangat membantu. Jadi bukan apa-apa Bu ya. Kalau dikatakan pada saat itu lebih daripada saudara gitu pada saat itu. Itu yang kami rasakan. Jadi kedepannya ya berharap juga Bu ya. Berharap kalau mereka ini bisa memberikan pinjaman yang agak lebih dengan yang agak struktur yang agak ringan gitu. Informasi yang saya dapat sih Pak ya, kalau di Mekar itu memang sebenarnya bisa nanti itu pinjamannya itu bisa tinggi sampai tinggi. Kalau di keuangan itu di Kementerian Keuangan sebenarnya bantunya itu bisa pagu sampai 20 juta pinjaman itu. Nah, tapi ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah, syarat-syarat itu adanya di penyalur masing-masing. Setahu saya informasinya itu kalau di PT Mekar itu nanti itu kan bertahap nih. Iya. Nah, jadi dari 2 juta, 4 juta, 6 juta. Nanti usahanya disurvei lagi naik kelas bisa nanti ke bisa 10 juta. Nah, nanti bisa naik kelas lagi bisa sampai itu 20 juta. Kalau sekarang udah naik kelas kami ya, Bu. Belum. Jadi belum sampai 10 juta. Iya, ujian aja belum aku kenapa naik kelas ujian dulu gitu. Nah, mungkin survei dulu dari PT Mekarnya, Pak. Oke. Nah, itu. Jadi gini aja, Pak, jangan patah semangat, usaha produksinya ditingkatkan aja lagi. Nah, cepat maju, cepat maju, dan ya siapa tahu malah alhamdulillah kalau
modal, bisa dapat, terus penghasilan lebih, terus bisa menambah modal sendiri, Ya. bisa istilahnya beli motor sendiri, Ya. mobil sendiri. Nah, Bisa bantu family atau ya Iya. ngajak gitu ngajak ya, Bu. mereka berusaha juga Ya, kan, ya, bagus itu juga. Ya. Oke deh. Kalau modal udah tambah Bu, penjualan udah meningkat, pasti kemakmuran udah menunggu Bu. Iya. Nah, Amin. Ya. di situ kita kan harus berbagi Bu sama Ya, tetangga, iya. sama saudara. Dan kalau kita berbagi, hasilnya akan nambah berlipat. Amin. Terus ini Pak, apa harapan ke depannya? Mungkin Ibu dari dulu harapannya apa gitu. tentang mekar, Bu. Tentang mekar boleh, tentang usaha ibu. Kalau tentang usaha, Bu, kalau dapat lebih cepat naik, lebih cepat maju. Kalau ditambah lagi modal sama mekar tuh lebih cepat maju kan kayak Oke, itu. siap. Masalahnya kami kini, Bu, masih motor roda 2 ngantar. Iya, Jadi iya, setiap iya. hari Oke. hanya yang terjangkau kan kayak itu, Bu. Kalau ditambah lebih baik, bisa banyak kami pasarkan Iya. kan kayak itu. Iya. Nah, Jadi intinya betul begini Bu. Memang pada saat sekarang ini Bu, kami betul-betul dalam proses pengembangan Bu. Yes. Baru banyak pengembangan. Jadi memang dipikir-pikir Bu, ini membutuhkan banyak sarana Bu. Mungkin transportasi dibutuhkan agak itu, terus tempat usaha agak diluaskan gitu kan. Terus modal usaha juga Bu, karena kenapa? Karena kita kalau menambah outlet Bu, itu kita kan sistemnya titipan. Konsinyasi gitu Bu. Iya, iya. Nah, Oke, jadi rata-rata di Padang begitu Bu, konsinyasi titipan. Nah itu kan kita harus iya, ada uang berhenti di sana ya. uang berhenti di situ Bu ya. kami pun, Bu, ingin mencapai bukan di Padang aja, Bu. Masalahnya keluar kota, nak Pak. Ya, Itu kedepannya, yang ingin kami raih, Ya Bu. kedepannya Ke gitu Bu. Bukit Tinggi. Kedepannya kami memang Ah. pengen perluasan usaha, Ya. mungkin untuk area luar kota gitu Ya, kan. berarti sebenarnya sih ya, kalau saya cicipin tadi rasanya tuh enak, mantap. Nah, tinggal pemasarannya aja. Iya, Nah, iya. jadi mungkin gini, ada satu saran juga nih, kalau Boleh, ada event-event, nah ikut. Boleh. Terus ada bisa ditambah aja titipan kemana-mana. Jadi semakin banyak orang yang kenal, Iya, akan meningkat itu. iya, Jadi produksi juga nanti akan meningkat. ya, misalnya. otomatis Bu ya, otomatis. Iya, semoga harapan Bapak sama Ibu Iya. terwujud Iya. dan Amin. kita pun senang Pak karena UMKM kuat. Nah, perekonomian kita juga akan terangkat Iya. secara Iya. keseluruhan. Naik, nak, Pak. Bu. Oke, baiklah. Bapak sama Ibu, terima kasih Ya, atas berbagi pengalamannya dan semoga usahanya semakin meningkat. Amin, amin. Sana 010 sudah menyaksikan manfaat pembiayaan UMI bagi debitur dan UMKM kan? Nah, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini dan sampai jumpa lagi di episode Ruang Tamu 010 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iklan. Ih, kenapa sih Jul? Ini loh kak, aku tuh lagi nyari tiket pesawat buat ke Lampung. Tapi mahal-mahal banget. Ngapain ke Lampung? Iya, kan aku tuh lagi hamil nih, lagi 4 bulan. Nasi jabang bayinya lagi nyidam-nyidamnya. Lagi pengen banget makan keripik pisang yang khas Lampung yang enak banget itu loh. Maksud kamu yang kayak gini? Pas banget sih kamu lagi makan ini. Kemana nih? Keripik pisang juga yang kayak kamu cari. Ah, tapi pasti rasanya beda nih. Biasanya aku sama suamiku tuh langsung beli ke Lampung. Nah, coba aja dulu deh. Pasti Coba ya. bakal enak. Coba dulu ya. Kok enak banget sih kak? Dia itu manisnya pas, crispy, dan yang paling penting nggak sakit di tenggorokan. Kok kamu pinter banget sih dapat produk ini dari mana? Ya iyalah, itu mah gampang di sekitar sini juga ada Cul yang jual. Dan itu nggak cuma rasa coklat aja, ada juga rasa susu keju. Hah, rasa susu keju? Mm-mm. Baru kali ini sih aku lihat ada keripik pisang rasa susu keju ya. Apa? Ih, aku
jadi pengen order deh. Kalau aku mau order gimana caranya? Nah ini Cul, di sini ada kontaknya nih di Jihanting kan, ada juga nomor HP-nya. Nah buat teman-teman juga yang mau order pisang, keripik pisang yang kayak punya Acul ini bisa hubungin di sini. Oke deh, aku bakal langsung hubungin dan langsung stok banyak di rumah. Bener. Tapi tunggu dulu. Aku harus hubungin suami aku dong, Kak. Karena kita udah janjian mau ke bandara. Loh, gimana sih? Coba aku telepon dulu ya. Halo, Papi? Iya, Papi, kita nggak usah jadi ke Lampung. Ini si Rizka udah ngebawain keripik pisang yang enak banget, mirip sama yang kita beli di Lampung, Papi. Jadi nggak usah jadi ke Lampung. Halo? Apa? Papi udah di bandara? Loh, Pi? Halo? Pi? Papi? Papi? Ih, nggak bisa, mati kau. Iya, tuh kan makanya jangan jauh-jauh dulu kalau mau cari sesuatu tuh. Kamu cek dulu di UMKM kita ada atau enggak. Nah teman-teman jangan kayak Acul nih, kalau mau cari makanan atau produk yang kira-kira di sekitar kita ada, langsung aja cari di UMKM terdekat. Gitu. Iya ya. Jadi Jangan lupa support UMKM di kita. sekitar kita.